Tidak ada tambahan white fever, tidak ada cetak biru teknis, hanya kebenaran ini. Jika fondasinya adalah kemanusiaan yang terverifikasi, nilai akan mengalir dengan bebas. Nicholas tidak banyak bicara, tetapi dengan melakukannya, ia memberitahu kita segalanya. Inilah strategi pemikir jenius. Janganlah para pionir berprasangka buruk kepada pendiri P-Network, seakan ia tidak memikirkan pendukungnya. Justru kita sedang dicarikan jalan terbaik untuk masa depan yang cerah. Tinggal kita melaluinya dengan penuh kesabaran. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Ketika kenyataan ini menjadi tidak dapat disangkal, setiap tim dalam konsensus akan menghadapi pilihan diam tapi eksistensial. Jika Anda ingin bertahan di era Web3 yang digerakkan oleh utilitas berikutnya, Anda mungkin perlu mengintegrasikannya dengan Pi. Karena Pi bukan lagi hanya sebuah proyek. Itu adalah peradaban digital yang bekerja. Tidak ada proyek kripto lain yang membangun infrastruktur global berdasarkan kontribusi, keunikan, dan kontribusi sehari-hari seperti jaringan Pi. Dan itulah sebabnya ia memiliki kekuatan untuk mengalihkan keseimbangan dari perang protokol ke konsensus yang berfokus pada orang-orang terlebih dahulu. Menyinggung keadaan terkini pasca konsensus Toronto 2025 lalu, mari kita sama-sama belajar untuk memahami perjalanan proyek P-Network ke depan dengan harapan nilai besar akan segera kita raih. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka seutuhnya. Sahabat Yasdar, keheningan strategi pendiri P-Network di konsensus 2025. Apa yang tidak dikatakan, mengatakan semuanya, di mana ini merupakan salah satu strategi P-Core Team untuk memperlihatkan integritas proyek P-Network di kancah internasional. Nicholas Kokalis saat itu beliau mendapatkan panggung, tetapi mengungkapkan sangat sedikit. Konsensus Toronto 14-16 Mei 2025. Para pemimpin blockchain global berkumpul. Pendiri proyek P-Network menarik perhatian besar. Panelnya adalah salah satu yang paling dinanti dengan para pengembang, investor, dan pembuat kebijakan yang ingin mendengar pengungkapan baru tentang masa depan P-Network. Namun, yang mengejutkan, dia hanya mengatakan sedikit. Apa yang dia katakan tetap dalam batasan white fever. Nicholas Kokalis memfokuskan pernyataannya pada beberapa tema. Setiap akun di blockchain harus diverifikasi sebagai akun manusia melalui KYC. Di era di mana AI
meniru manusia, memverifikasi orang sungguhan sangatlah penting. Produk hebat pada akhirnya akan menang. Kami memiliki keuntungan dengan basis pengguna kami yang besar. Poin-poin ini tidak menyimpang dari white paper. Alih-alih mengumumkan peta jalan, produk, atau fitur apapun, ia menyampaikan penegasan filosofis dan penalaran struktural yang menandakan sesuatu yang lebih dalam. Keputusan yang diperhitungkan untuk tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya telah dibangun oleh Project Pi Network. Karena sebagai salah satu strategi apa yang tidak ia katakan, sinyal strategis yang sebenarnya. Di mana area utama yang ia hindari sepenuhnya adalah setiap penyebutan pembayaran, perbankan, pinjaman, asuransi, atau manajemen aset, logistik berbasis kontrak pintar, e-commerce atau aplikasi DeFi, tata kelola berbasis DAO dan integrasi regulasi global, kemitraan pencatatan bursa, dan strategi monetisasi. Mengapa keheningan ini penting? Untuk mencegah pencurian ide, mengungkapkan strategi sekarang memberi pesaing waktu untuk meniru. Ini yang harus kita pahami bersama. Strategi yang mengutamakan pelaksanaan hanya mengungkapkan fitur saat beroperasi penuh. Waktu dan yurisdiksi menunggu kejelasan regulasi, terutama di Amerika Serikat. Kohesi internal untuk mempertahankan keunggulan awal dalam komunitas Pi. Keheningan sebagai senjata paling mematikan Pi Network berada di garis depan teknologi, tetapi tidak mengatakan apapun karena memang tidak perlu dan belum perlu. Pada dasarnya, Nicholas Kokalis berkata, biarkan mereka menebak sementara kita membangun. Ini merupakan sebuah momen yang paling langka dan jarang terjadi. Sebagai prediksi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Peluncuran mainnet dan peluncuran aplikasi secara bersamaan. Peluncuran aplikasi terkait GCP, pembayaran, pengiriman uang, perdagangan, dan keuangan yang terdesentralisasi. Di mana pengumuman kemitraan tingkat institusional pasca mainnet di sektor-sektor seperti perawatan kesehatan, pendidikan, logistik, dan verifikasi identitas, pengungkapan kerangka kerja, penghargaan untuk aktivitas manusia yang terverifikasi, dan kontribusi data, sistem keterlibatan yang diberi insentif yang didukung oleh kontrak pintar. Sahabat Yasdar, keheningan Dr. Kokalis memang disengaja. Ia tidak mengungkapkan detail tentang infrastruktur keuangan, aplikasi yang diadopsi secara massal, atau tata kelola yang terdesentralisasi, karena hal itu tentunya hanya akan mempersenjatai para pesaingnya. Ini perlu kita pahami secara menyeluruh. Karena tanpa memahami hal ini, kita terlalu jauh beranggapan bahwa Nicholas Kokalis sebagai pemilik Project Pi Network telah mengkhianati para pionir. Padahal kenyataannya ia saat ini tengah mencarikan jalan terbaik untuk para pionir di seluruh penjuru dunia. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, era AI harus mengutamakan manusia. Pi membuktikan siapa yang manusiawi. Dari sana semuanya mengikuti. Tidak ada tambahan white paper, tidak ada cetak biru teknis, hanya kebenaran ini jika pondasinya adalah kemanusiaan yang terverifikasi, nilai akan mengalir dengan bebas. Ia saat itu cukuplah cerdas, tidak banyak bicara, tetapi dengan melakukannya,
Ia memberitahu kita segalanya. Inilah strategi pemikir yang super genius. Janganlah para pionir berprasangka buruk pada pendiri Pinetul seakan Nicholas tidak memikirkan pendukungnya. Justru sekali lagi yang harus kita cermati dan kita pahami dengan baik. Ia dengan segala kemampuan intelektualitasnya sedang mencarikan jalan terbaik untuk masa depan yang cerah bagi seluruh pionir di seluruh penjuru dunia. Untuk itu, semua pionir tetaplah berada di jalur. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada dalam barisan yang sama, selalu konsisten, selalu istiqomah dengan mentalitas yang tinggi. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah tergembosi oleh siapapun di mana mereka memiliki keinginan untuk merampas aset yang sudah kita menambangnya cukup lama dengan cara instan. Yang tentunya ini hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap klik petir setiap hari. Jangan pernah ditunda-tunda. Tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.